Idza aradallahu bi'abdihil khair, jika Allah menghendaki hambanya itu mendapatkan kebaikan, ajjala lahul uquba fid dunya, maka Allah menyegerakan baginya uqubah, hukuman fid dunya, di dunia. Ana ad-da'i bi imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwan. Wa an Anas anna Rasulullah sallallahu qala, dari Anas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah bersabda, idza aradallahu bi'abdihil khair, jika Allah menghendaki hambanya itu mendapatkan kebaikan, ajjala lahul uquba fid dunya, maka Allah menyegerakan baginya uqubah, hukuman fid dunya, di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarr, dan jika Allah menghendaki hambanya mendapatkan keburukan, amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, maka Allah menahan sebab dosanya itu, tidak segera dibalas di dunia, tidak segera dihukum di dunia, sehingga Allah membalasnya nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu jangan keliru. Kalau ada orang misalnya yang menimpa musibah yang besar, ditimpa musibah besar, musibah itu macam-macam, antara lain badannya sakit misalnya, atau ya ditusuk orang, nah, bisa juga, ini musibah juga, sakit, ini musibah, atau juga kehilangan harta, itu juga musibah, atau juga kehilangan keluarga karena meninggal, ini juga musibah. Nah, musibah-musibah yang demikian ini bisa dalam kondisi tertentu Allah timpakan kepada orang-orang yang baik. Untuk apa? Untuk memang memberikan kebaikan kepada orang yang beriman itu. Karena orang yang beriman ketika mendapatkan musibah itu menghapus dosa. Satu. Yang pertama menghapus dosa. Yang kedua mengangkat derajat. Andaikan dia enggak punya dosa, mendapatkan musibah, maka itu mengangkat derajat dengan kesabarannya. Dengan kesabarannya. Karena orang yang beriman itu memang akan diuji, lalu kemudian bersikap as-sabru anil adha. Ini tadi belum kita sebutkan ya. Ada lagi, yaitu orang yang beriman itu dituntut untuk sabar menghadapi perilaku-perilaku yang menyakitkan. Sabar. Seperti Bilal. Kenapa Bilal itu kemudian hebat seperti itu? Karena beliau sudah pernah bersabar, disiksa, dan tidak ada kompromi. Tetap ahad. Tidak kompromi sama sekali. Dibayar berapapun tidak. Tetap dalam pendirian. Begitu. Asia juga demikian. Tidak ada kompromi, tetap bersabar. Begitu para nabi dan para rasul dan sahabat-sahabat yang lainnya, termasuk juga para pejuang-pejuang Islam. Jadi derajatnya naik. Silakan untuk perhatikan. Orang-orang yang hebat, yang kemudian terus namanya, amalnya seakan-akan tidak pernah berhenti, seakan-akan masih hidup, itu karena pernah mengalami ujian, siksaan, dan karena itu mereka bersabar, maka dikenal. Ya, contohnya tadi, semua orang kenal dengan Asia, lalu kemudian semua orang kenal dengan Bilal.
menggema semuanya, bersaut-sautan. Adzan itu sebenarnya kalau kita runtut itu kan nggak pernah ada berhentinya, nggak pernah ada berhenti kan, nggak pernah ada berhentinya. Di Masjid Baitul Izza ini selesai disusul dengan adzan yang lainnya, terus di muka bumi ini demikian, karena kan berputar kan, sehingga adzan ini nggak pernah berhenti. Orang sholat nggak pernah berhenti, orang adzan nggak pernah berhenti. Dan itu adalah dulu yang mengawalinya Bilal, dan karena itu semua orang kenal dengan Bilal. Begitu. Dan berikutnya di zaman sekarang misalnya, salah satu di antara, ya kalau kita lacak jejak sejarahnya, kenapa misalnya Buya Hamka itu seakan-akan masih hidup, karena mengalami di penjara dan disiksa, dan siksaannya itu berat ya, nggak kayak sekarang. Di penjaranya itu berat, kemaluan disetrum. Bayangkan, kita disetrum badan kita saja itu udah nggak gor-goran. Itu zaman ketika itu siksaannya itu kemaluan disetrum. Begitu kebiadaban manusia dalam sejarahnya itu. Lidah disetrum itu biasa saja. Begitu. Termasuk kemudian yang di Mesir sana itu Said Qutb sampai dihukum, setelah disiksa, dipenjara, lalu kemudian dihukum mati. Dan karena itu masih seakan-akan masih hidup. Dua orang ini mirip. Karena Buya Hamka punya tafsirnya punya tafsirnya Al-Azhar. Itu rupanya diantaranya berkah beliau di penjara. Punya tafsir Al-Azhar. Said Qutb rupanya juga begitu. Punya tafsir fi Dhilalil Quran. Dua tafsir ini mirip sebenarnya. Kalau membacanya enak, karena ngalir, ya, disesuaikan dengan kondisi yang menyertainya. Agak berbeda dengan tafsir-tafsir yang dikarang oleh para akademisi, yang dibawanya biasanya penuh dengan catatan kaki. Kalau ini enggak ada catatan kakinya, ngalir dan memang rujukannya jelas, karena memang orangnya bukan orang sembarangan, sebelumnya sudah banyak membaca. Jadi bacanya itu enak, hidup. Misalnya kalau kita lihat komentarnya Kiai Haji Ali Yafi, termasuk juga Din Samsudin, luar biasa. Kiai Haji Ali Yafi memberikan komentar tafsir Dhilal itu, dia menyebutkan, saya membaca tafsir Dhilal itu betul-betul memberikan semangat, jiwaku menjadi bergelora untuk ingin berjuang jihad fi sabilillah, karena terbawa seperti itu. Dan begitulah orang-orang yang tahan dalam menghadapi cobaan dan ujian. Memang ya Buya Hamka sudah meninggal, Said Qutb juga sudah meninggal, tapi seakan-akan belum meninggal. Belum meninggal karena sabar. Oleh karena itu, gangguan, cobaan bagi orang yang beriman itu insya Allah di samping bisa saja menghapus dosa, tapi insya Allah mengangkat derajat.